Teman-teman, sahabat LBD Channel dimanapun berada, berjumpa lagi ya. Di video kali ini saya akan menguji inverter Kenika 1000 watt. Ini tipenya high frekuensi. Ini sudah saya pakai selama 2 tahun, masih aman, tidak pernah ada kendala. Nah, apa saja yang bisa dinyalakan dengan inverter kecil seperti ini? Teman-teman simak ya. Nah, beban sementara terbaca 136 watt ya teman-teman. Nah, ini belum saya colokkan Magicom, belum saya colokkan ya. Nah, sekarang ini saya sudah siapkan di sini. Sekarang saya akan memasak dengan menggunakan PLTS. Inverternya 1000 watt ya. Nah, ini saya colokkan. Nah, ini posisi rice cook ya. Sekarang kita cek beban yang menyala berapa ya. Nah, di sini langsung berubah ke 531 watt ya teman-teman. Voltase baterainya sekarang di 13 volt. Mataharinya masih cukup terik ya. Nah, menit pertama saya menyalakan Magicomnya itu jam 10 lewat 15 menit ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk produksi dari solar panelnya. Ini dari solar panel masuk sekitar 520 watt ya. Ini masih jam 10 lewat 15 menit. Kemudian saya akan tambahkan beban lagi dengan charger sepeda listrik ya. Nah, ini sudah saya siapkan chargernya. Ini akan saya colokkan ke sini. Kita nyalakan baterainya dulu ya. Kalau nggak nyala nggak bisa ngisi nanti. Nah, ini adalah colokan ke baterai. Ya, saya masukkan. Nah, sudah masuk. Ini charger menyala merah ya, indikatornya merah. Itu artinya sedang mengisi ya. Nah, sekarang setelah kedua beban menyala, Magicom dan cas pedal listrik sudah menyala. Sekarang kita lihat untuk beban yang menyala berapa totalnya ya. Nah, sekarang sudah menjadi 627 watt ya teman-teman ya. Produksi dari solar panel masih kisaran 546 watt. Suhu inverter masih normal ya, karena ini cooling fan-nya sudah menyala. Kemudian saya tambahkan cooling fan di sini juga ya, untuk menjaga suhu di dalam box panel ini. Nah, ini juga kondisinya sedang menyala. Teman-teman, ternyata ini kabel yang dari elko-nya ini ya menuju ke inverternya ini agak hangat ya. Karena memang ini saya gunakan agak kecil ya. Seharusnya ini pakai yang 10 mm. Ini dengan beban berapa tadi? 627 watt. Ini kabelnya mulai agak hangat. Nah, ini gejala kabelnya nggak standar ya ukurannya. Nah, ke depan ini saya harus segera saya ganti untuk safety ya, demi keamanan. Sekarang voltase baterainya turun ke 12,6 volt. Itu setelah berjalan berapa menit ya, dari tadi lewat 15, sekarang itu sudah 12 menit berjalan, voltase mulai turun ya. Kenapa? Karena beban yang menyala ini, teman-teman lihat ya, 608 watt itu lebih besar daripada produksi yang dihasilkan oleh solar panel. Solar panelnya cuma menghasilkan 534 watt, sementara pemakaian 608 watt. Jadi lebih besar beban daripada penghasilan dari solar panel. Nah, sisanya itu akan diambil dari storage atau baterai. Nah, otomatis ini akan turun ya. Kembali kita cek. Nah, ini Magicom-nya masih sedang cooking ya, masih memasak. Ini masih menyala merah ya di indikator rice cook. Dan beban kedua ini charger sepeda listrik masih indikator menyala merah ya, masih mengisi. Kemudian kita cek
baterai equalizernya ya teman-teman. Nah ini dia indikator baterai A, indikator baterai B. Kedua-duanya tidak ada yang menyala. Itu berarti kondisi voltase baterainya dalam keadaan yang rata. Walaupun ada perbedaan mungkin tipis-tipis ya teman-teman. Seperti ini misalnya 12,5, di sini 12,4. Jadi selisihnya sangat kecil ya. 12,5, 12,3. Sekarang saya akan coba tes dengan avometer. Nah, ini kelihatan di sini paling rendah ya di antara yang lainnya. Sekarang kita akan tes semua dengan multitester ini. 12,52 ya teman-teman, yang paling kanan. Kemudian yang sebelah kirinya 12,53. Kemudian yang ketiga dari kanan 12,56. Dan paling terakhir ya di kiri 12,58. Nah ini sudah hampir 30 menit berjalan ya. Ini load menyala masih 600 wattan. Nah dari solar panelnya sedikit turun ya karena mataharinya meredup 385 watt. Nah teman-teman, untuk Magic COM-nya ini sudah selesai memasak dan di ini sudah otomatis pindah ke keep warm. Jadi itu di menit ke 29 ya. Jadi 29 menit ini sudah nasinya sudah matang. Sementara pengisian ke baterai sepeda listrik masih berjalan ya. Ini sudah energi barnya ini menunjukkan sudah full, tetapi di indikator chargernya masih merah. Berarti masih mengisi ya. Nanti kalau sudah full nanti ini akan berubah ke warna hijau. Kemudian kita cek beban yang menyala sekarang turun ya, dari 600 wattan sekarang menjadi 470 watt. Tetap masih lebih besar ya dari penghasilan solar panelnya ini. Solar panel sekarang 375 watt, masih lebih besar beban ya, 471 watt. Dan sekarang karena Magic COM-nya sudah selesai memasak, jadi tinggal Magic COM-nya tinggal keep warm ya. Sekarang saya akan tambah dengan water heater. Di water heater tertera 250 watt. Nah sekarang kita cek total bebannya di box panelnya berapa. Nah ini teman-teman 470 watt ya. Kemudian ada peningkatan dari solar panelnya, itu menghasilkan 512 watt. Ini menit ke 40 ya, menit ke 40. Charger sepeda listrik masih menyala merah. Oke, kita cek setrikaannya masih sibuk ya, mondar mandir, lumayan banyak. Nah teman-teman, selama 1 jam 45 menit akhirnya lampu indikator pada charger sepeda ini mulai warna hijau. Itu artinya baterainya ini sudah full ya teman-teman. Persis setelah 1 jam 45 menit. Sekarang kita cek beban menyala total 352 watt. Nah itu yang nyala adalah water heater sama setrika. Ini ya teman-teman, masih nyala, masih proses memanaskan air. Setrikaan masih berlanjut. Jadi demikian teman-teman, sangat bermanfaat sekali. Inverter cuma 1000 watt ya, high frekuensi, bisa menyalakan atau menyelesaikan tugas lumayan banyak, asalkan kita bisa memanage beban apa saja yang harus kita bebankan ke inverter ini. Nah untuk inverter 1000 watt ini, kalau kita mau awet ya, kita cukup maksimal beban itu di 750 watt. Jadi cukup 75% dari kemampuan inverter ini. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu ingin membuat PLTS, mudah-mudahan setelah menonton video ini tidak ragu lagi. Cukup banyak ya manfaatnya untuk membantu kebutuhan listrik di rumah kita.
Jangan ragu-ragu karena bisa dimulai dari kecil ya. Sama seperti saya ini dulu awalnya masih modal 5 juta. Dan sekarang ini syukurlah sudah ada upgrade beberapa ya. Untuk solar panelnya yang terpasang itu 960 watt. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.